Oke, berjumpa lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya di channel Baduy Tech Solution. Di sini kita akan membagikan video tentang looping di PHP. Sebelumnya yang belum subscribe channel kami bisa langsung subscribe di sini ya. Baduy Tech Solution. Sebelumnya kita juga udah membahas mengenai video tipe data sama variabel, operator, dan komen. Ya nanti itu bakal kepake banget ketika kita mau mengadakan looping. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini ada syarat-syaratnya ya sebelum kita masuk ke pembelajaran. Yang pertama, kita harus siap fokus, berpikir, dan bekerja keras untuk memahami materi. Kemudian kita juga harus, komputer kita udah terpasang examnya sama Apache nya harus udah running di control panel exam. Dan yang ketiga, harus memahami aturan dan cara penulisan sintak PHP. Ini bisa dipelajari nanti ya, ketika kita lihat dokumentasi banyak kok ini di Google. Kemudian direkomendasikan menggunakan Visual Studio Code untuk text editor. Selanjutnya sudah mempelajari variabel dan tipe data PHP yang udah kita share juga videonya kemarin. Dan yang terakhir, buat file dengan nama looping.php di folder c.2/exam/htdoc/belajar php. Oke, langsung aja saya udah coba buat sintaknya di sini ya. Jadi teman-teman cukup perhatikan aja, karena kita harus paham konsepnya aja dulu. Kalau untuk sintak nanti saya bisa bagikan di Gits ya. Nanti ada saya kasih share link di bawah deskripsi video. Jadi di sini yang pertama kita harus perhatikan bahwasannya ini kita punya tipe data ya, variabel dengan tipe data array. Jadi ada berapa baris? Ada 4 baris data yang kita punya dengan masing-masing key-nya ya sama ya, atau kolom ya, kolom. Kalau di ini namanya kolom. Oke, jadi kenapa sebelumnya kita harus belajar looping? Jadi gini, ketika kita punya ada ribuan data di database ya, kemudian PHP ingin memanggil itu data untuk keluar di browser, kita harus buat sintaknya dong. Dan kemudian kita masa kita buat 1 sampai 1000 sintak gitu kan untuk memanggil data yang ada di database gitu. Jadi itu fungsinya looping, itu kita membuat perulangan secara otomatis ya. Kita tentuin berapa yang mau kita ulang gitu kan, berapa yang mau kita panggil datanya gitu kan. Jadi buat perulangannya itu supaya bisa keluar di browser itu dengan sesuai gitu. Contohnya kita punya 4 data ini. Gimana caranya kita membuat satu sintak aja kita bisa mengeluarkan 4 data ini sekaligus. Itu fungsi perulangan ada di situ. Ya, langsung aja, simpelnya gitu sih. Ada beberapa metode atau cara menggunakan perulangan di PHP. Ini metode yang paling lumrah, yang paling sering digunakan oleh programmer di dunia. Asik. Jadi yang pertama itu bisa menggunakan for each, dan bisa menggunakan while. Sisanya ada do while, kemudian apa lagi itu ya.
Ya masih banyak sih, tapi hampir sama caranya, dan ini yang biasa, yang paling lumrah sih, yang ini sih yang paling sering digunakan. Oke, kita mulai aja. Yang pertama kita for dulu ya. Jadi for tata cara penulisannya, dia ada 3 argumen yang harus kita input di sini. Dibatasi dengan titik koma di masing-masing tiap statementnya di sini ya. Ada 3, 1, 2, dan ini yang terakhir 3. Jadi prinsipnya seperti ini penjelasannya. I sama dengan 0. Ini untuk memulai awal ya. Jadi di sini nilai argumen yang kedua atau statement yang kedua, dia harus bernilai true untuk bisa mengeluarkan ini. True itu berarti benar ya. Ketika logik dibandingkan, dia harus bernilai benar gitu. Kalau bernilai salah, maka dia tidak akan nampilkan ini. Itu intinya. Ini tuh sebagai variabel awal pembanding data yang bukan data, variabel yang akan dibandingkan dengan ini, total dari data. Sekarang kita lihat total data ada berapa, total dari variabel data. Jadi kalau kita punya array, ketika kita count itu nanti bakal keluar ada berapa totalnya. Kalau kita ada punya 4 baris di sini, berarti totalnya ada 4 kan. Nah, karena ada 4 data, berarti total array total array ada 3 karena dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Total ada 4 kan berarti kan. Nah, berarti ini semuanya nanti hasil yang ini sama aja kita menuliskan dengan tulisan 4 ya. Dari sini variabel i berisi 0. Jadi ketika i atau 0 lebih kecil daripada 3 dari sini ya, lebih kecil daripada 3, karena yang ini yang kita ambil kan ya, lebih kecil daripada 3, maka hasilnya true kan, hasilnya benar. Nah, ketika hasilnya benar, tampilkan di sini. Ini yang nanti ditampilkan 1 gitu kan. Kita sudah menampilkan 1 gitu kan. Sampai sini. Karena di sininya increment. Ini statement yang ketiga, yaitu increment. Increment ini bisa min, bisa plus. Kalau plus artinya ditambah 1 setiap kali mengulang. Kalau min artinya dikurang 1 setiap kali mengulang. 0 karena pertamanya 0, i nya 0, maka i kalau di plus berarti i berikutnya adalah 0 ditambah 1. Jadi kemudian kita melanjutkan argumen selanjutnya yang 1, statement yang 1. I sama dengan 1. 1 lebih kecil daripada 3. Karena ini hasilnya kan 3 kan ya tadi ya. 1 lebih kecil daripada 3. Kalau true berarti diulang yang ini. I yang ini itu manggil yang tadi yang di sini. Kalau di sini yang 1, maka dikeluarin 1 di sini. Tadi kan kita udah ngeluarin yang 0 atau yang pertama ya. Maka nanti yang keluar kan ini kan kita panggil key-nya kan nama. Berarti yang ini kan, nanti yang keluar di browser ini 1 gitu kan. Kemudian yang keluar browser yang kedua yang ini gitu kan, sampai ini false, sampai misalnya ininya 3 lebih ini apa namanya, sampai terakhir ini pakai sama dengan sama dengan 3, sampai ini lebih kecil dari i nya ini misal 4 ya, perulangan yang keempat nih misal lebih kecil sama dengan 3, kan itu kan hasilnya salah ya, karena kan 4 lebih besar daripada 3, bukan lebih kecil. Jadi nanti ketika udah sampai ke 4 dia udah nggak bakal bisa ngulang yang ini.
otomatis jadi cuma ada 4 baris di sini. Sekarang kita cek ya. Oh, ini nggak usah pakai ini, berarti hanya ada 4 baris yang diulangkan. Jadi ini tuh ibarat key-nya itu kita bisa ubah jadi kolomnya kan tadi kan nama, key itu kan sama dengan kolom. Kita ubah jangan nama, misalnya alamat, dia otomatis berubah alamat kan. Ya enggak. Begitu juga kita kalau kasih jabatan, dia akan berubah juga jadi jabatan. Nah, di sini kita nama aja ya, ganti lagi ke nama. Nah, nanti otomatis nama-nama yang ini dipanggil nih sesuai dengan barisnya. Kayak gitu. Masih agak ribet ya kalau di awal untuk pemula apalagi ya. Cuma saya di sini menerapkan konsepnya dulu, menerangkan konsepnya dulu, karena dari situ nanti bakal mengerti gitu kan. Urusan penulisan sintak itu semua ada di dokumentasi gitu. Jadi kita yang harus justru yang harus kita pelajari itu mengenai konsep dari fungsi-fungsinya itu gitu kan. Apa sih makna-maknanya gitu, kayak gitu. Itu yang pertama for ya. Kemudian kita saya komen dulu ya ini, atau sintak ini saya anggap tidak dibaca oleh PHP. Kemudian yang kedua kita gunakan for each, ini lebih mudah. Dia hanya perlu data array. Data kita udah punya yang ini, variable data. Kemudian dijadikan as atau sebagai ya, alias ya, as item. Atau bisa juga as data juga gitu kan. Itu terserah. Tapi di sini saya menggunakan as item. Nah, di sini panggil itemnya apa? Maksudnya dipanggil variabelnya apa yang tadi didefinisikan. Kalau di sininya item, di sini juga harus item. Kayak gitu. Karena kan as ya, ini as kan sebagai kan ya. Nah, baru di sini panggil key-nya, ini lebih mudah. Ini udah otomatis dia membaca ada berapa sih total data yang ada di sini gitu kan. Total arraynya ada berapa? 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kalau yang ini kita harus di-count dulu arraynya. Kalau yang for tadi kita harus jumlahkan dulu semua array gitu kan. Semua ada berapa baris kita gitu punya data gitu kan. Kalau yang ini dia udah otomatis mendefinisikan ada berapa data yang tersimpan. Gitu. Kita tinggal panggil aja di sini menggunakan ininya gitu. Key-nya langsung. Otomatis hasilnya juga sama. Dengan for each kita dapat alamat, bisa juga kita dapat nama juga dengan for each. Hampir sama kayak for, bedanya for itu harus mendefinisikan dulu. Yang pertama kita harus buat statement awalnya apa gitu. Awalnya angka berapa gitu kan. Kemudian kita bandingkan angka yang kita masukkan di awal dengan totalnya ada apakah ketika kita bandingkan true atau false gitu, atau false gitu kan. Ketika benar maka dia akan mengeksekusi yang bawah, ketika salah maka dia akan menyetop ini apa perulangan gitu kan. Dan yang terakhir kita harus buat statement juga mengenai apakah perulangannya itu mau ditingkatkan atau mau diturunkan gitu kan. Apakah mau di plus 1 atau di min 1 kayak gitu. Oke ya, selanjutnya kita coba menggunakan while. Jadi penjelasannya seperti ini dengan while ya. Yang pertama kita harus membuat variabel dulu di luar while, di luar dari sintak while ini. Ini sintak while ya. Di luar dari while kita buat nomor. Nomor ini berarti menunjukkan dari posisi berapa kita akan mengulang gitu. Sama kayak for tadi kan.
I nya sama dengan 0 itu kan, berarti dari posisi 0. Perlu diingatkan lagi untuk data ini itu kan, data ini ketika dimulainya itu dari 0. Berarti kalau count data ada berapa data? Ada 4 kan. Berarti di sini nanti hasilnya jadi 4 ya. Hasilnya jadi 4. Jadi nanti kita mulai di sini kan. 0 lebih kecil daripada 4. Betul. Kalau betul, maka ini diambil. Keluarkan jabatan ini dengan posisinya, posisi berapa? Posisi ke 0 data yang tadi itu kan. Soalnya data pertama di array itu namanya 0. Ini data pertama di array 0. Berarti kalau ada 4 data pertama 0, kedua 1, ketiga 2, keempat 3. Itu kan, sampai 3 lebih besar daripada 4, lebih kecil daripada 4, betul, masih true ya. Lalu dilanjutkan 4 lebih kecil daripada 4, wah itu udah nggak mungkin, 4 itu sama dengan 4 kan. Berarti false, otomatis perulangan terhenti di situ. Nah, kemudian dari sini tuh di sintak terakhir dari while itu harus wajib dikasih plus plus. Jadi ini tuh menunjukkan bahwasannya variabel yang ini tuh nanti bukan 0 lagi, tapi diganti jadi ditambah 1 setiap kali mengulang gitu. Setiap kali melakukan pengulangan ditambah 1. Jadi kalau pengulangan pertama selesai, 0 ini nanti ditambah 1, otomatis berubah jadi nomornya nomor 1 gini kan. Perulangan yang kedua ini selesai, maka 1 ditambah 1 jadi 2. Perulangan yang ketiga ini selesai, maka 2 ditambah 1 jadi 3 gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Untuk yang pertama tetap 0. Seperti itu. Mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Ini bukan total, tapi posisi ya. Ada 4. Oke ya, mungkin gitu aja kali untuk video kali ini. Nanti untuk sintak yang ini ya saya simpan di git saya ya, jadi teman-teman bisa kunjungi, nanti linknya ada di bawah di deskripsi. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.